Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami sampaikan kepada seluruh pendengar firman Tuhan hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia sangat rentan untuk menjadi orang yang tinggi hati atau sombong. Ada banyak sekali hal-hal atau faktor yang membuat seseorang menjadi mudah tinggi hati, mudah merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang dengan mudah mencap dirinya adalah orang yang paling berhasil, sehingga timbullah tinggi hati atau kesombongan. Sedikit saja ada hartanya lebih dari yang lain, maka mudah sekali bagi dia untuk lebih sombong, merasa lebih hebat. Atau mungkin dia mengganti mobilnya, rumahnya, atau alat atau apapun yang dia miliki yang lebih canggih, dia sudah merasa lebih hebat. Jadi ada banyak faktor yang rentan membuat kita sangat mudah tinggi hati. Dan pada waktu itu di dalam penulisan kitab ini, Yohanes Pembaptis sebenarnya sangat memungkinkan untuk menjadi orang yang tinggi hati atau sombong. Karena pada waktu itu dia membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dan banyak para murid-murid dari Yohanes Pembaptis yang menyaksikan hal tersebut. Sehingga mereka merasa bahwa Yohanes Pembaptis ini lebih hebat daripada Yesus yang dikatakan adalah Mesias. Karena justru Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus pada waktu itu. Walaupun sebenarnya kalau kita boleh melihat lebih dalam, Yohanes memang membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita bisa lihat dalam Matius 3 ayat 11. Perbedaannya sangat-sangat jauh. Tetapi secara kasat mata yang dilihat oleh para pengikut Yohanes Pembaptis adalah guru kami Yohanes Pembaptis ini lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengagungkan Yohanes. Mereka memuji Yohanes. Dan di kondisi tersebut sebenarnya Yohanes sangat rentan untuk menjadi orang yang tinggi hati atau sombong. Tetapi di luar jangkauan dan pikiran. Yang dikatakan Yohanes Pembaptis justru adalah nats hari ini. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Bapak Ibu, Saudara-saudari, tidak ada sedikit pun faktor kesombongan dalam diri Yohanes Pembaptis. Bahkan dalam kehidupannya setiap hari, dia menunjukkan orang yang sangat sederhana. Dia menunjukkan sikap hidupnya yang sangat sederhana. Ini adalah suatu hal yang sangat mengagumkan dari Yohanes Pembaptis. Baik dari pakaiannya, makanannya, semua adalah hal-hal yang tidak lazim pada waktu itu untuk menunjukkan dia orang yang sangat sederhana. Walaupun dia adalah anak seorang imam yang terpandang pada waktu itu. Inilah yang menjadi suatu teguran kepada kita, hidup dalam kerendahan hati. Bagaimanakah kita bisa membuat hidup kita ini, menampilkan hidup kita sebagai orang yang rendah hati. Walaupun mungkin kita banyak menerima pujaan, menerima pujian, menerima sanjungan, tapi semua itu berasal dari Tuhan. Semua itu adalah milik Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita lebih hebat daripada yang lain. Jangan merasa diri kita ini sudah lebih unggul daripada yang lain. Tetaplah rendah hati. Memiliki kerendahan hati adalah sikap yang layak kita terima seperti Tuhan Yesus yang berkenosis, mengosongkan dirinya. Walaupun dia anak Allah tapi tidak mengambil rupa Allah. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dan Yohanes juga menyatakannya hari ini. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada dalam diri kita ini, mungkin dengan sesama ketika kita bersama, kita merasa kita sudah lebih hebat karena mungkin ada harta yang dititipkan Tuhan kepada kita, atau hal lainnya, kepintaran, keterampilan, atau mungkin kita lebih memiliki hal yang tidak dimiliki orang lain dalam kapasitas apapun itu. Biarlah hari ini kita belajar rendah hati. Ingat semua titipan Tuhan. Seperti falsafah Cina yang mengatakan tidak ada kantong pada kain kafan. Bahwa kita tidak membawa apapun ketika kita kembali menghadap kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap rendah hati. Semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan.
Jika kita sampai hari ini berucap kepada orang seperti kita orang yang paling pintar, membuat dia orang yang paling rendah, hindarilah sikap seperti itu. Tuhan harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Biarlah apapun yang kita lakukan, yang kita terima, yang kita perbuat, semua untuk membesarkan Tuhan, bukan untuk diri kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, bukan diri kita yang harus dipuji, tapi Tuhanlah yang menerima pujian. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang harus mengatakan dia terlihat sebagai anak Kristus melakukannya. Jadi bukan diri kita yang menjadi sentral untuk pemujian, tetapi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup rendah hati dengan sesama, kita semua sama di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan setiap hari, kiranya kita dikuatkan melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah menyapa kami, mengajari kami hari ini untuk hidup rendah hati, mengajari kami hari ini untuk hidup dengan penuh rasa sukacita bersama dengan sesama kami, tidak merasa kami lebih hebat daripada mereka, tetapi kami memiliki rasa untuk saling menghargai, dan kami menyadari bahwa segala yang kami miliki berasal dari Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kami untuk berbangga atau meninggikan diri kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami semua, baik melalui harta, perbuatan, pikiran, atau juga tindakan yang kami lakukan setiap hari. Tuhan, kuatkanlah kami melakukan firman-Mu, berkatilah kami hari ini, juga saudara-saudari kami yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan mereka, yang sedang bersusah hati, Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang sakit, Tuhan kiranya sembuhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.